Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 27. Malam ini aku tidak akan pulang, pekerjaanku masih banyak, ujar Satria yang hendak pergi, ketika mereka baru saja tiba di rumah sepulangnya dari rumah sakit, setelah pemeriksaan kandungan Lara. Setidaknya, temani aku makan malam, pinta Lara, mencekal pergelangan tangan suaminya, saat pria itu hendak melangkah. Pekerjaanku menunggu. Lara, kilas Satria melepaskan cekalan tangan istrinya, lalu berjalan menuju pintu utama. Dia yang sedang menunggumu? Tanya Lara dengan tenangnya, namun membuat langkah Satria terhenti di ambang pintu. Aku tahu dia datang, tidak usah memakai alasan pekerjaan untuk menemui dia lagi di sana, sambung Lara, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Aku yang meminta dia datang, ujar Satria memutar tubuhnya, hingga kini mereka berhadapan. Aku pernah meminta padamu, untuk menyembunyikan keberadaannya sebelum anak ini lahir, Satria. Tapi kamu malah terang-terangan membawa dia ke tempatmu. Dia istriku, hakku untuk meminta dia datang ataupun tidak, jawab Satria nyureng. Aku juga masih istrimu. Hakku juga untuk kamu menjaga harga diriku di depan orang banyak. Cih! Menjaga harga diri katamu? Sejak kapan kamu peduli dengan harga diri? Apa kamu lupa apa saja yang telah kamu lakukan selama ini? Apa itu bentuk lain dari menjaga harga diri? Bermain dengan pria-pria di luar sana? Jangankan harga diriku, harga dirimu pun kamu hancurkan sedemikian rupa. Stop Satria. Tidak usah kamu mengingatkan aku tentang itu, setiap malam aku menyesali segala perbuatanku padamu. Aku berusaha sekeras mungkin untuk menjadi yang lebih baik. Satria mendengus kasar, pria itu kembali memutar tubuhnya. Aku ingin bertemu dia, gumam Lara berseloroh, kembali membuat langkah pria itu terhenti. Untuk apa? Tanya Satria nyureng. Aku hanya ingin bertemu dia, jawab Lara datar. Tidak usah meminta hal yang tidak penting, bantah Satria dingin. Aku ingin tahu, siapa perempuan yang namanya selalu kamu sebut dalam setiap tidurmu selama ini, ujar Lara. Satria berbalik lagi, dan menghampiri istrinya yang berdiri menantang. Tidak usah melakukan apa yang tidak aku sukai. Kalau kamu masih ingin keberadaanmu tetap aku anggap, tegas pria itu hampir menggeram. Aku hanya ingin bertemu dia. Tidak usah, jawab Satria nyureng. Aku tidak akan berbuat macam-macam, aku janji. Aku hanya ingin bertemu dia sebentar saja, pinta Lara menatap Satria. Satria terdiam dengan sorot mata tajam. Jangan mengatakan hal tidak penting kepadanya. Kalau kamu bisa menjamin hal itu, aku akan mengizinkan kalian bertemu, jawab Satria memperingatkan. Aku tidak akan. Jangan pula kamu mengatakan bahwa kamu sedang mengandung. Setidaknya jangan sekarang, lanjut Satria memotong perkataan Lara. Apa dia tidak tahu? Tanya Lara mengerenyit. Satria menggeleng. Aku sendiri yang akan mengatakannya, ucap Satria. Baik, aku janji. Aku hanya ingin bertemu dia sebentar saja. Setelah itu, terserah kamu, ujar Lara menyanggupi. Besok siang, pembukaan di PIK, datanglah. Aku akan membawanya menemuimu, ucap Satria, yang kemudian segera pergi meninggalkan Lara. Sementara itu, Sofia menginjakan kakinya di sebuah pantai kawasan elit Jakarta. Perasaannya campur aduk, antara gugup, takut juga bingung. Ini pertama kali dalam hidupnya. Dia harus menghadapi seseorang yang tak pernah disangkanya akan dia temui, istri dari Satria. Sofia tak hentinya meremat ujung kain dari pakaiannya, setibanya dia di pantai berpasir putih itu. Kaki kecilnya menapaki hamparan pasir putih, yang terbentang luas dari ujung yang tak terlihat di mana tempat itu berakhir. Hanya pasir putih, dan hamparan pohon palm yang menjulang tinggi di pinggir pantai. Terlihat pengunjung yang hampir memenuhi area pantai, yang sebentar lagi menjadi tempat pariwisata baru di kawasan Jakarta itu. Sejenak dia merasa bagai berada di tempat lain. Suasana yang indah, seperti satu kawasan pesisir pantai di Malibu, Florida sana. Sepertinya tempat itu memang mendesain pantai tersebut, untuk menyerupai sebuah kawasan pantai di salah satu negara bagian Amerika itu. Yang sering dia lihat di televisi atau film.
Langit biru, pasir putih, pohon palm yang berjajar luas. Ibu bisa tunggu di sini. Acaranya hampir selesai. Ujar Pak Amir mempersilahkan Sofia untuk duduk di sudut salah satu kafe pinggir pantai. Perempuan itu mengangguk. Sebentar lagi Bapak datang. Saya pamit, ucap sopir tersebut yang kemudian pergi meninggalkan Sofia setelah memesankan minuman untuk perempuan itu. Sebuah tangan menutupi mata Sofia dari belakang, membuat perempuan itu terkejut. Tapi sedetik kemudian, dia menyadari siapa pemilik tangan tersebut. Sofia mendongakkan kepalanya, seketika sebuah kecupan manis mendarat di keningnya. Ini tempat umum, kilas Sofia berlagak kesal. Satria hanya meledos terkekeh. Sofia menatap berkeliling, mencari sosok yang dinantinya. Kamu sendirian? Perempuan itu bertanya. Seperti yang kamu lihat, jawab Satria enteng. Lalu menarik kursi di samping Sofia dan mendudukinya. Sofia hanya mengangguk. Sudah tidak sabar bertemu Lara? Tanya Satria tersenyum mengejek. Sofia menghela napas sambil mendelik kesal. Aku gugup, jawab Sofia sambil mengaduk minuman pesanannya. Tenang saja, dia tidak akan menggigit, ujar Satria berkelakar, lalu menyelipkan rambut ke belakang telinga Sofia, yang terburai di terpa angin pantai yang berhembus kencang. Perempuan itu mencebik. Yang benar saja. Lalu apa yang diinginkan perempuan itu menemuiku? Apa dia ingin memberi selamat atas pernikahanku dengan suaminya? Aku rasa bukan itu yang akan dilakukannya, batinnya bermonolog. Jangan berpikiran macam-macam, ujar Satria, seperti mengetahui apa yang sedang dipikirkan istri mudanya. Sofia menggumam. Pria itu meraih tangan Sofia dan menggenggamnya dengan erat. Jangan khawatir, aku akan menjagamu, lanjut Satria menenangkan. Terdengar suara dehaman dari belakang, saat mereka berdua tengah asyik bersenda gurau, dan saling menggoda satu sama lain. Satria menoleh, nampak Lara yang baru saja tiba tengah berdiri di belakang. Pria itu berdiri. Dia bahkan bisa bercanda dengan ringannya bersama perempuan ini. Dengan tawa yang lepas, batin Lara. Apa aku mengganggu? Tanya Lara dengan tatapan datar. Lara, kamu datang, ujar Satria menyambut dengan ekspresi datar pula, berbeda dengan sebelum kedatangan perempuan itu. Ya, jawab Lara, kemudian melirik ke arah kiri, di mana perempuan berdres coklat muda selutut tengah berdiri dengan kikuk. Dia tampak gugup. Jelas dia gugup. Sudah seharusnya dia takut dengan kedatanganku, dasar julang. Gumamnya dalam hati. Tingginya tak lebih dari dirinya. Dengan rambut hitam lurus sebahu, wajah tanpa polesan make-up berlebih. Sepertinya hanya bedak tipis, pemulas pipi sederhana, dan lipstik berwarna nude mewarnai bibir tipisnya. Mengenakan dres selutut berwarna coklat muda, yang dia yakini pemberian Satria. Karena dapat dia lihat dari desain dan bahannya, tampak bukan pakaian murahan. Sudah tentu Satria yang membelikan, siapa lagi? Ingin rasanya dia segera menyerang perempuan di hadapannya, seperti yang pernah dilihatnya di sinetron sebuah televisi swasta. Menjambak rambutnya yang hitam legam, mencakar wajahnya yang tampak polos, namun mampu menyihir mata suaminya hingga berani berbuat nekat, menikahi dan membawanya ke tempat ini. Atau mencaci makinya di depan semua orang, agar mereka tahu dan menghujat perempuan ini habis-habisan. Sekalian saja jika ada yang merekam, dan mengunggahnya ke internet itu akan lebih bagus. Agar viral dan menjadi bahan rundungan sejagat raya. Tapi semua tidak akan ada gunanya, itu takkan mampu merubah apapun. Satria hanya akan lebih condong kepada perempuan itu, daripada kepada dirinya yang jelas-jelas merupakan istri sahnya. Lara berusaha sekuat tenaga, agar tak melayangkan tangannya untuk menampar wajah polos itu. Walau matanya terasa perih, dia paksakan untuk menatap Sofia dengan ekspresi yang dia buat setenang mungkin. Dia aktris yang hebat, bukan? Mampu menyembunyikan emosi sebenarnya di balik ketenangannya. Aku Lara, seraya mengulurkan tangan ke depan Sofia. Perempuan itu mendongak, menatap wajah sang rival. Kemudian pandangannya beralih kepada Satria yang berada di antara mereka berdua. Pria itu mengangguk. Dengan ragu dan tangan bergetar, Sofia menyambut uluran tangan Lara. Sah saya? Sofia, ucapnya gugup. Aku tahu.
Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, perempuan macam apa yang bersedia menikahi pria yang sudah jelas mempunyai istri. Satria menahan napasnya sebentar. Sementara Sofia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Bersiap menerima makian, yang mungkin akan keluar dari mulut merkah perempuan di hadapannya. Sudah tak ada waktu untuk mundur, bagaimanapun ini harus dia hadapi, dan harus dia terima dengan lapang dada. Bukankah Satria pun sudah berjanji akan menjaganya, dan tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya? Lara, kamu sudah berjanji, serga Satria, mencoba menghentikan apapun yang mungkin akan diucapkan istrinya kepada Sofia. Aku pamit, ucapnya tiba-tiba seraya membalikkan tubuhnya. Lara segera meninggalkan tempat itu, sebelum segala kata yang ada di benaknya tiba-tiba menyembur. Dia harus mampu menahan diri. Menahan sikapnya setenang mungkin, agar segalanya berjalan sesuai rencana awal, dia tak boleh goyah sedikit pun. Dia harus membiarkan Satria berbuat semaunya sendiri, dan bersikap seolah tak ada yang terjadi. Biarkan pria itu puas dengan mainannya. Sebelum nanti akhirnya dia bisa dengan tenang merebutnya kembali, merebut suaminya. Suasana di dalam mobil cukup hening, tak ada yang berniat memulai pembicaraan. Mereka hanya berkutat dengan pikirannya masing-masing. Sofia menatap jalanan yang padat sore itu, pikirannya menerawang entah kemana. Rasa hangat merayap di tangan kanannya. Satria menautkan jari-jari mereka begitu erat, menariknya ke atas, menciuminya dengan penuh kasih sayang. Kemudian meletakkannya di dada, membuat perempuan itu merasakan debarannya yang cukup kuat. Aku mencintaimu, Sofia Anna. Bisik Satria, sambil memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya di kursi. Mereka tiba di apartemen saat hampir petang. Mereka masih tak saling bicara sedikit pun, seakan mulut mereka berdua dikunci rapat. Sofia berniat masuk ke kamar mandi ketika Satria meraih tangannya. Duduklah dulu, aku ingin bicara, ujar Satria. Aku mau mandi dulu, kilas Sofia melepaskan cekalan tangan suaminya. Sebentar, ucap Satria menahan. Tolonglah, aku lelah, tolak Sofia merengut. Satria terdiam, dan akhirnya melepaskan tangan kurus itu, yang kemudian segera masuk ke dalam kamar mandi. Sofia mengunci pintunya rapat-rapat, agar pria itu tak bisa masuk dan merayunya dalam keadaan kalut setengah mati. Sofia menyandarkan tubuhnya di belakang pintu, tubuhnya terasa lunglai. Pertemuan ini menyisakan perasaan sesak baginya. Bertemu dengan perempuan yang telah lebih dulu memiliki Satria, yang telah bertahun-tahun menemaninya dalam keadaan suka dan dukanya. Lara mendampingi pria itu dalam keadaan sedih dan senang. Dan kini dirinya masuk di antara mereka, yang masih terikat dalam hukum pernikahan yang sah. Tentunya perasaan Lara pun sama. Bahkan mungkin lebih sesak dari dirinya, mengetahui suaminya yang selama ini dia dampingi telah mendua hati. Dan dengan terang-terangan membawa istri keduanya ke dalam kehidupan mereka. Walaupun Satria telah banyak bercerita tentang keadaan pernikahan mereka yang sudah lama tak baik-baik saja. Apa dia salah? Dia tahu Satria telah beristri, tapi dia tetap menerima pria itu untuk menjadikannya pendamping hidup. Sofia menghela napasnya dalam-dalam. Namun rasanya tetap sama, sesak. Seperti ada sebuah batu besar yang ditekankan ke dadanya. Menyesal? Tidak mungkin, semuanya sudah terlanjur terjadi. Tidak ada waktu untuk menyesali segala yang telah terjadi. Dirinya sudah masuk semakin jauh dalam kehidupan Satria, dan kini tidak mungkin bisa melepaskan diri. Setidaknya, dirinya takkan bisa dengan mudah melepaskan diri dari pria itu. Satria telah mengikatnya begitu erat, sampai-sampai dirinya sendiri tak mampu untuk melepaskan diri. Lebih tepatnya tak ingin melepaskan diri. Hampir 30 menit Sofia berada di kamar mandi, membuat Satria gelisah setengah mati. Beberapa kali pria itu bolak-balik ke depan pintu kamar mandi, tapi benda itu tak kunjung terbuka. Hingga dirinya nekat, menempelkan telinganya ke daun pintu yang tertutup rapat. Air dari shower masih terdengar mengalir, itu artinya Sofia belum selesai membersihkan dirinya. Apa yang dia lakukan di dalam sana? Gumam Satria kesal. Menunggui Sofia seperti menunggu eksekusi mati bagi dirinya, membuat kesal dan gelisah setengah mati. Satria menyentuh gagang pintu dan mencoba menggerakkannya, berharap pintu itu terbuka. Tapi dia salah, pintu ternyata dikunci dari dalam. Sial. Perempuan itu sedang tak ingin diganggu, pikirnya. Via.
Satria memanggil dengan masih menempelkan kepalanya di pintu. Tak terdengar jawaban, hanya gemericik air yang terdengar nyaring. Via. Kali ini suaranya agak keras, masih tak mendapat tanggapan dari dalam. Via. Satria berteriak sambil menggedor pintu mulai panik, takut terjadi sesuatu dengan Vianya. Pria itu menggedor pintu dengan kerasnya hingga benda itu bergetar. Bersambung.